Baik, materi berikut kita kembali pada mata kuliah Kalkulus 2 dan materi kali ini kita akan membahas tentang irisan kerucut. Jadi, nanti kita akan bahas kenapa hubungannya irisan kerucut itu menjadi parabola, elips, dan hiperbola. Setelah kita membahas tentang deret sebelumnya, maka ini adalah, materi berikutnya. Nah, kali ini kita membahas tentang parabola, elips, dan hiperbola dan persamaan parametrik kurva di bidang. Eee, nah, jadi kalau kita memiliki kerucut, lalu kita memotong dengan bagian putih ini, jadi kita potong, mungkin mirip tumpeng ya. Kalau kalian, memotong tumpeng gitu ya dengan cara seperti ini, tidak tegak, kalau tegak dia menjadi lingkaran kan, sekarang sudah tidak bukan tegak, sorry, horizontal. Kalau kita potongnya secara horizontal, maka kita bisa melihat, bentuk di sini, penampang atasnya itu menjadi lingkaran. Nah, mungkin kalian bisa coba ya, kalau nanti ada tumpeng gitu ya. Nah, kalau kalian potongnya agak miring seperti ini, ini dia menjadi elips, seperti itu. Nah, ini masih wajar ya kalau motongnya agak miring, kadang kita tidak bisa benar-benar horizontal. Motongnya seperti ini mungkin ini agak tidak wajar, tapi kalau kita potong seperti ini bentuknya, nah maka kita akan melihat, bagian yang putih ini gitu ya, ini adalah yang disebut dengan, parabola. Lalu kalau kita memotong bagian yang tegak seperti ini, sebentar, bagian yang tegak ini parabola ya, ini hiperbola ya. Ya, ini adalah parabola dan ini adalah, hiperbola. Nah, seperti itu. Jadi kita mendapatkan 3 bentuk yang berbeda, sebenarnya 4 ya, termasuk lingkaran, tapi lingkaran kita sudah pernah pelajari, yaitu menjadi elips, parabol dan hiperbola, seperti itu. Oke, kita lanjut. Main. Nah, oke. Jadi, 3 kurva irisan kerucut tadi, ketiga kurva irisan kerucut mempunyai persamaan yang serupa, yakni adalah, eee, apa namanya, mutlak PF itu sama dengan epsilon dari mutlak PL. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi F itu menyatakan titik fokus. Titik fokus adalah di titik tengah dari lengkungan ini, atau titik fokusnya dari kurva. Dan titik, P itu adalah titik sembarang pada kurva tersebut, dan L adalah proyeksi titik P pada garis direktris yang ini, jadi garis lurus. Kita punya kurva, lalu kita mempunyai garis, lurus, tegak lurus. Kalau kita menentukan suatu nilai titik P, maka, titik L ini adalah proyeksi dari titik P-nya di garis tersebut. Sementara epsilon menyatakan konstanta eksentrisitas. Nanti tergantung dari konstantanya tersebut, jadi tergantung dari, yang menyebabkan perbedaan jarak ini, maka dia akan menjadi persamaan kerucut, elips ataupun sorry kok kerucut, elips, parabola atau hiperbola. Nah, kalau, konstanta epsilonnya itu sama dengan 1, maka persamaan tersebut merupakan persamaan parabola. Sedangkan kalau, konstanta epsilonnya itu 0 di antara 0 sampai 1 tapi tidak termasuk 0 dan 1 maka menjadi persamaan elips, dan jika, epsilonnya itu lebih dari 1 maka merupakan persamaan hiperbola. Jadi kalau kita melihat untuk yang, epsilonnya lebih dari 1 artinya panjang PL ini, lebih pendek dibandingkan panjang dari PF. Seperti itu ya, misalnya epsilonnya 2 kan, berarti, PF itu 2 kali PL. Menunjukkan bahwa si kurvanya ini lebih condong ke arah si, garis direktris ini. Nah, kita akan melihat penjelasannya di sini. Nah, untuk kesamaan, parabola, jika garis dielektrisnya adalah Y sama dengan min P dan titik fokusnya adalah F 0, P, maka persamaan menjadi PF sama dengan PL. Atau setara dengan tadi, kita bisa melihat titik fokusnya adalah di F 0, P dan Y-nya itu adalah min P, bentuknya menjadi 4PY sama dengan X kuadrat, seperti itu. Jadi ini adalah parabola, bentuk parabola kan ya, X kuadrat.
Nah, untuk, elips dan hiperbola, jika garis dielektriksnya adalah X sama dengan K, titik fokusnya adalah X sama dengan K berarti, tegak ya, yang garis tegak tadi. Titik fokusnya adalah FC, nol dan, P-nya itu berada di antara plus minus A, nol adalah titik puncak kurva, maka persamaan PF sama dengan epsilon, PL akan setara dengan bentuk seperti ini, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat, 1 min epsilon kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau elips maka epsilon ini akan kurang dari 1. Atau kalau, hiperbola, epsilon ini akan lebih dari 1, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa jika epsilon lebih dari 1, maka ini menjadi negatif, seperti itu. Oke, ini ada beberapa ini ya, sifatnya. Nah, jadi sifat panjang, tali konstan pada elips, Pf1 ditambah Pf2 itu sama dengan 2 kali A-nya. Untuk hiperbola, Pf1 min Pf2 itu sama dengan, 2A, mutlaknya ya. Nah, jadi itu adalah, persamaan dari elips, parabola, dan hiperbola. Nah, berikutnya kita masuk ke persamaan parametrik kurva di bidang. Untuk, mengenali kurva di bidang yang dinyatakan dalam persamaan parametrik, menyatakan kurva di bidang dalam persamaan parametrik dan menghitung turunan dan integral dengan menggunakan persamaan metrik. Apa, persamaan parametrik itu dan mengapa kita menggunakan persamaan parametrik? Jadi, kita bisa melihat elips dan hiperbola merupakan kurva di bidang yang bukan merupakan grafik dari suatu fungsi. Jadi, elips dan hiperbola tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan Fx. Kenapa? Karena dia bukan merupakan pasangan satu ke satu, gitu ya. Jadi di sini kan ya, misalnya Y, kita punya misalnya Y sama dengan, X kuadrat dalam hal ini, nah tapi di sini, dia bukan hanya satu ke satu ya, dia berputar seperti ini gitu ya. Nah, eee, fungsinya itu akan sulit digambarkan. Atau akan sulit ya ditentukan. Beda dengan Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat, bukan soal fungsi satu kesatunya, tapi, bentuknya gitu ya. Karena, apa namanya, untuk Y sama dengan X kuadrat, ya dia punya, apa, domain X-nya gitu ya. Untuk satu X dia mempunyai beberapa nilai, Y gitu. Dan fungsi lainnya juga umumnya adalah satu X dia memiliki suatu nilai Y, 1Y ya? Satu Y iya, satu Y. Nah, tapi untuk kasus itu sama satu ke satu ya. Nah, tapi untuk kasus elips ataupun, hiperbol khususnya yang ini, maka, untuk satu X dia memiliki 2 nilai Y. Ini pun sama ya, 2 nilai Y dan seterusnya. Maka, elips dan hiperbol tidak dapat dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan Fx. Namun dengan menggunakan parameter T, elips dan hiperbol dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik. Misalnya kita punya X sama dengan suatu fungsi ft dan Y pun sama dengan suatu fungsi gt, dengan T adalah, bagian dari suatu interval I, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kasusnya sama juga dengan lingkaran, seperti itu ya, itu juga sama. Nah, untuk persamaan elips dan hiperbol, tadi kita ingat kembali, misalnya untuk persamaan elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sedangkan hiperbola adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, jadi bedanya plus dan minusnya ya di sini ya. Kita bisa nyatakan dalam persamaan parametrik X sama dengan A cos T dan Y sama dengan B sin T. Dengan T itu adalah T adalah interval dari 0 sampai 2pi karena bentuk satu lingkaran, seperti itu. Nah, sedangkan hyperbol itu kita menggunakan X-nya A cos hiperbola T dan Y sama dengan B sin, H, B sin hiperbola T. Untuk T adalah bilangan real karena, eee, sebenarnya tidak termasuk yang di sininya ya, dia dari suatu nilai di sini sampai ke, tahingga dan min tahingga. Tapi kita menuliskan sebagai T-nya interval dari minus tahingga sampai tahingga, seperti itu. Nah, kalau untuk lingkaran, kita bisa menggunakan,
X sama dengan cos T untuk lingkaran yang jari-jarinya satu ya. Y sama dengan sin T. Seperti itu. Nah, pasangan persamaan X sama dengan FT dan Y sama dengan GT dengan T, apa namanya, bagian dari intervalnya disebut parametrisasi kurva. Jadi kita kurvanya parametrisasi, dibuat parameter. Jika intervalnya, dari A sampai B, maka titik PXA, IA disebut titik awal, gitu. Titik awal dari kurva, sementara titik Q, XB, YB disebut titik akhir dari kurva. Jika titik awal sama dengan titik akhir, maka kurva dikatakan tertutup. Misalnya yang elips, nah ini kan intervalnya dari 0 sampai 2pi, maka kita bisa melihat Eee, X-nya yaitu misalnya kita dari titik awalnya 0 dan, di 0,0 dulu ya. Eee, Cos 0 X sama dengan cos 0 adalah A ya, jadi A cos 0 adalah A, berarti X-nya di sini, dan Y dari B sin T adalah 0, berarti titik awalnya di sini, 0,0. Lalu kita bisa diteruskan, lanjutkan, maka dia akan kalau positif berarti ke sini. Nah, nanti pada saat titik akhirnya yaitu di saat T-nya 2pi, yaitu X sama dengan A cos 2pi itu sama dengan cos 0, dan Y sama dengan B sin 2pi sama seperti di B sin 0. Jadi balik lagi, maka ini tertutup. Seperti itu. Oke. Jika titik awal sama dengan titik akhir, oh udah ya. Jika setiap titik pada kurva hanya dilalui satu kali, maka kurva tersebut disebut kurva sederhana. Jadi tadi yang saya jelaskan, 0 sampai 2pi berarti ke sini dia dilewati hanya satu kali saja. Seperti itu. Oke, kita lihat. Contoh, persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik. X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat. Jadi kalau kita ganti X-nya sama dengan T dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat, karena X-nya adalah T, maka kita substitusikan Y-nya menjadi T kuadrat. Nah, jadi kita bisa menggunakan fungsi parametrik. Dengan T itu adalah bagian bilangan real. Sebaliknya, persamaan parametrik X sama dengan T1, Y sama dengan T kuadrat plus 1 dapat dinyatakan dalam persamaan Kartesius dengan cara mengeliminasi T. Jadi, kita bisa mengubahnya menjadi persamaan Kartesius, T sama dengan X min 1. Jadi kalau misalnya kita punya, bentar, kalau X-nya T plus 1, Y-nya, ini berbeda ya. Oke. Jadi T-nya sama dengan X min 1, ini ya. Jadi karena X-nya sama dengan T plus 1, maka T-nya sama dengan X min 1, maka Y-nya menjadi X min 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini adalah fungsinya berarti tadi adalah Y sama dengan X min 1 kuadrat plus 1 ya. Sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Jadi ini adalah fungsi yang berbeda. Nah, itu Y-nya adalah X kuadrat min 2X plus 2 yang merupakan persamaan sebuah parabola. Gitu ya. Ini sama-sama parabola X kuadrat tapi berbeda fungsi. Nah, jadi kita bisa membuat persamaan parametrik dari Kartesian ataupun kita bisa membuat persamaan Kartesiannya dari parametrik. Nah, ini bisa dilihat untuk membuktikan kedua persamaan parametrik ini adalah persamaan setengah lingkaran. Kalau dari min pi per 2 sampai pi per 2, berarti kalau nolnya dari sini min pi per 2 adalah nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini akan sama bentuknya. Jadi lingkaran itu adalah kalau kalian ingat persamaan lingkaran adalah X kuadrat, bentar ini persamaan lingkaran jari-jarinya satu ya berarti ya, ditambah Y kuadrat
Nah, ini kan ini adalah persamaan lingkaran sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa, melihat bentuk ini, kalau misalnya X-nya adalah cos T dan Y-nya sama dengan sin T, maka cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Itu adalah, identitas trigonometri, benar kan? Berarti ini akan membentuk, persamaan yang ini. Sedangkan kalau kita substitusikan X-nya sama dengan, akar 1 min T kuadrat atau misalnya, atau menjadi X sama dengan karena Y-nya sama dengan T, maka X-nya sama dengan akar 1 min Y kuadrat, saya utak-atik sedikit, eee, akarnya kita, modifikasi menjadi akarnya ke sini, X kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat, dan kita pindahkan min Y kuadratnya ke sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi kedua fungsi parametrik ini memiliki fungsi kartesian yang sama. Nah, paling nanti, yang harus hati-hati adalah batasnya. Batas ini akan mempengaruhi, bentuknya dimulai dari mana. Untuk kasus yang ini dari 1 sampai -1 adalah dari sini ke sini. Nah, untuk dari min P/2 bentar, ya ini -1, oh kebalik ya, dari sini ke sini, dari bawah ke atas. Dari min Pi/2 sampai Pi/2 ini juga dari bawah ke atas. Nah, dua-duanya itu adalah persamaan setengah lingkaran, bagian kanan. Min Pi/2 oh min Pi/2 sampai Pi/2 ke kanan ya? Iya, sorry, bukan ke kiri, salah. Namanya juga sama, jadi min Pi/2 0 Pi/2, heeh, sorry. Jadi setengah lingkaran bagian kanan. Nah, titik awalnya ada di sini, dari min Pi/2 sampai Pi/2. Nah, ini pun sama -1, karena ini X-nya sama dengan positif ya, jadi X-nya akan selalu positif, pasti dia ke sini, nggak mungkin ke sebelah kiri. Nah, itu adalah gambar. Nah, ini adalah, sikloid, jadi kalau kita punya lingkaran dan misalnya kita tandain dengan merah ini, dengan jari-jari A dan kita tandain merah, lalu dia menggelinding. Nah, merahnya ini akan bergerak dan pergerakan merahnya itu akan membentuk suatu kurva. Nah, kurva itu disebut dengan sikloid. Persamaan parametrik sikloid tersebut akan menjadi X sama dengan A T sin T dan Y sama dengan A dikali 1 min cos T, hmm, ini harusnya 1 ya, cos T. Untuk T lebih besar dari 0. Nah, jadi bentuknya, gini ya kira-kira, dia seperti lingkaran, ini, seperti sinus itu ya. Nah, dengan T, menyatakan sudut putarnya. Nah, turunan fungsi parametrik, misalkan f dan g mempunyai turunan yang kontinu dan, f aksen T tidak sama dengan 0, maka persamaan parametrik x sama dengan ft dan y sama dengan gt menyatakan y sebagai fungsi dari x yang dapat diturunkan. Dengan ini kita menggunakan Leibniz lagi di, aturan rantai ya, jadi Leibniz, sorry, dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dx per dt. Jadi turunan y terhadap x kita bisa pecahkan dalam parametriknya menjadi turunan y terhadap t dibagi turunan x terhadap t. Seperti itu, dengan catatan bahwa turunan, x terhadap t-nya tidak 0, gitu ya. Ini. Oke, mana? Contoh, diketahui x sama dengan 4 cos T, Y sama dengan 5 sin T, dengan T adalah dari 0 sampai 3. Tentukan dy per dx pada saat T sama dengan pi per 4. Maka kita ingat bahwa rumusnya, kalau kita ingin menghitung dy per dx dalam fungsi parametrik, sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu fungsi y-nya. Nah, di sini kita ganti menjadi y sama dengan apa x gitu ya. Nah, kalau bisa, kalau tidak bisa, itu agak sulit. Makanya kita menggunakan, rumus yang sebelumnya. Maka di sini kita bisa dapatkan dy-nya sorry, ini, ya, tutup.
Nah, ini akan sama dengan dy per dt Ya, salah. dibagi, ini kok dy per dt, so dy per dx. Dx per dt. Jadi kita bisa tinggal menghitung. eh di sini dy per dt-nya adalah sorry, y-nya adalah 5 sin t, sehingga dy per dt menjadi 5 cos t. Dengan eh, 5 cos t, dan dx per dt, x-nya adalah 4 cos t, turunannya adalah 4 min sin t, atau min 4 sin t. Di T. Nah, lalu kita masukkan T-nya pi per 4. Pi per 4 berarti cos pi per 4 adalah setengah akar 2. Ya, sin pi per 4 pun setengah akar 2. Kita bisa coret. Coret berarti menjadi min 5 per 4. Seperti itu. Nah, kalau mudah untuk membuat ini, tapi yang ini agak susah ya, karena ini elips ya. Ya, ini agak sulit. Nah, ya, karena ini bentuknya nanti jadi elips ya. Oke, jadi caranya adalah dengan melakukan seperti ini. Nah, berikutnya integral dalam parameter. Bentar, ini. Oh. Nah, ini jadi kita bisa langsung saja mensubstitusikan untuk X-nya. Misalnya 2T plus 1 dikali Y kuadratnya. Berarti Y-nya T kuadrat plus 1, nanti tinggal dikuadratkan. Lalu dx-nya kita akan ubah menjadi, ya ini turunkan saja dx. Menjadi di sini menjadi dx sama dengan 2 2T plus 1 diturunkan terhadap T menjadi 2 dt. Berarti dx-nya ini akan menjadi 2 dt. Lalu batasnya, karena ini adalah x, maka kita substitusikan ini menjadi misalnya x-nya 2, maka t-nya di sini adalah setengah ya. T-nya setengah, dan jika x-nya 1, ini kan t sama dengan x min 1 per 2 ya. Kalau t-nya 1, berarti x-nya 1, t-nya 0. Seperti itu. Jadi kita integralkan menjadi integral x-nya menjadi 2t plus 1 2t plus 1, lalu y-nya y kuadratnya adalah t kuadrat plus 1 dikuadratkan seperti ini. Lalu dx-nya tinggal turunkan menjadi 2 dt kali 2 dt. Dengan batasnya tadi kalau kita masukkan
berarti ini adalah T sama dengan X min 1/2. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, maka ini menjadi setengah yang di sini di atas, dan kalau 1 dia menjadi 0. Ini setengah, ini menjadi 0. Nah, lalu tinggal kita hitung integral seperti biasa, seperti itu. Oke, nah itu adalah untuk irisan kerucut dan apa namanya, fungsi parameter. Jadi digunakan untuk membuat apa seperti fungsi dalam fungsi ya. Jadi untuk mendefinisikan suatu fungsi yang tidak bisa didefinisikan dalam bentuk kartesian. Baik untuk materi irisan kerucut sampai di sini. Kita berikutnya kita akan lanjutkan materi ini.